Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Oke, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya ingin menjelaskan atau saya ingin berbagi video tentang bagaimana cara saya untuk membuat sebuah nota penjualan ya menggunakan Excel, yaitu saya kombinasikan antara sheet dan user form. Langsung saja di sini saya akan tunjukkan dulu demonstrasinya seperti apa. Oke. Di sini untuk sheet saya membuat dua sheet. Yang pertama ada sheet transaksi, yang kedua ada sheet data barang. Data barang ini adalah data barang yang nanti akan dipakai untuk transaksi dan seterusnya. Oke. Nah, di bagian sheet transaksi di sini adalah tempat untuk saya membuat nota penjualan barang yang datanya saya ambil dari sheet 2. Nah, di sini untuk penggunaannya saya tinggal mengklik di bagian transaksi barang, maka akan muncul form transaksi barang seperti ini. Lalu di bagian nama barang saya akan pilih nama barang. Di sini akan muncul mengambil nama barang di dalam sheet data barang. Contoh saya milih misalnya monitor Samsung, maka muncul otomatis ada satuannya buah, harganya 1.500.000. Diskon 10%, berarti 10% dari 1.500.000 adalah 150.000. Terus di sini dia belinya misalnya 1, oke, maka 1.500.000 akan dikurangi 150.000, maka totalnya adalah 1.350.000. Nah, ketika di sini jumlah pembeliannya menjadi berubah misalnya 2, maka di sini juga berubah 1.500.000. Kalau misalnya dia beli 2 maka 3 juta, dan karena dia beli 2 maka potongannya juga 2 kali, berarti 150.000 dikali 2 300.000, berarti tadi 3 juta dikurang 300.000 berarti 2.750.000. Oke, jika sudah, maka di sini kita akan klik tombol add ya, maka datanya akan masuk ke bagian tabel nota. Oke, nah setelah dia muncul ke bagian tabel nota, maka di bagian bawah sini juga akan muncul ya totalnya dari total yang sudah kita masukkan data sebelumnya, dan muncul juga di sini untuk terbilangnya yaitu Rp2.700.000. Dan berikutnya ketika saya masukkan data yang lain lagi, misalnya saya pilih hard disk SATA misalnya, harga sekian ya, diskon 10%, maka diskon rupiahnya sekian. Saya isi jumlah belinya misalnya ada 4, maka totalnya 2.700.000. Klik add. Oke. Nah, maka di sini dia juga akan muncul 2.700.000 juga. Berarti di sini untuk total jumlahnya adalah 5.400.000. Dan di bagian terbilang juga sama, Rp5.400.000. Oke, seperti itu. Nah, setelah ini selesai, ya, maka ketika tadi kita mengklik di bagian transaksi barang, maka di bagian nota juga akan terisi otomatis, dan tanggal ini nanti kita akan isi juga. Cukup kita ketik sebuah rumus sama dengan today, kurung, tutup kurung, enter, maka akan munculkan tanggal sekarang ya. Nah, berikutnya setelah selesai seperti ini, kita tinggal klik tombol cetak nota, maka akan tercetak. Terserah nanti mencetaknya menggunakan printer yang mana, maka bentuknya akan seperti ini. Di sini saya menggunakan kertas A4 ya. Oke, saya close dulu. Nah, berikutnya ketika kita mau membersihkan transaksi di sini, maka kita tinggal klik di bagian tombol reset transaksi, maka akan muncul hapus data. Apakah Anda akan menghapus data? Apakah Anda yakin? Kalau misalnya ya berarti yes, kalau no berarti enggak. Klik yes untuk menghapus, maka semuanya akan dibersihkan. Oke, nah untuk pembuatannya satu form lagi di sini belum saya jelaskan. Nah, di sini ketika ada barang baru, kita tinggal masuk ke bagian page tambah barang. Kita tinggal masukkan misalnya kodenya saya kasih BR strip 3401.
Nama barang misalnya di sini adalah apa yang biasanya tuh ya? Ini aja deh. Kabel UTP, satuan misalnya meter, terus harga beli misalnya anggap saja ini perumpamaan aja ya. Harga beli misalnya 5.000, harga jual 7.000, diskon 0, kita klik tombol add, transaksi berhasil ditambah ya. Oke. Oke, kita akan cek apakah data yang tadi kita masukkan apakah juga masuk ke bagian sini. Tadi kita menambahkan barang ya. Nah, kita akan cek di sini ada, nah ini dia kabel UTP ya. Kita klik, maka di sini muncul satuannya meter, harga satuan 7.000, diskonnya 0 berarti nggak ada. Di sini kita akan isi misalnya belinya 10 ya, maka harganya adalah Rp70.000. Kita klik tombol add. Oke, maka dia masuk ke tabel. Oke. Nah, di sini bagaimana cara membuatnya? Saya akan jelaskan tentang proses pembuatannya ya, bagaimana cara membuat nota seperti yang sudah saya buat ini. Nah, pertama adalah Anda silahkan membuat sebuah tabel seperti ini ya. Nah, ini dari sini Anda kasih misalnya nomor nota, terus di bagian A4-nya sini ada tanggal, terus di bagian B-nya Anda isi, kita kosongi saja dulu, ini juga kosong. Oke. Nah, untuk nomor nota kita nanti letakkan di sini. Nanti nomor nota ini muncul karena kita menggunakan coding untuk memunculkan nomor nota. Terus di bagian bawah sini tadi tanggal kita mengetik rumus sama dengan ya. Saya ulangi lagi misalnya sama dengan today, buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, maka akan muncul otomatis tanggal yang sekarang seperti itu. Nah, berikutnya setelah Anda membuat data seperti ini, maka di samping sini silakan Anda isi nama toko Anda masing-masing. Terus di bagian bawah kita akan buat tabel dari nomor, nama barang, satuan, jumlah, harga satuan, diskon, total. Lalu di bagian bawahnya sini silakan Anda bikin border ya. Di sini saya mengumpamakan misalnya sampai 21 baris transaksi. Dari baris ke-7 sampai dengan baris 21 berarti kira-kira ada sekitar 14 baris transaksi ya. Nah, di bagian bawahnya nanti di sini silakan Anda buat ya, di sini saya menggabungkan atau membuat sebuah data baris seperti ini ya. Nanti kita akan hapus, saya akan kosongi dulu. Jadi ini enggak ada isinya ya. Jadi di sini saya menggabungkan antara kolom A sampai dengan kolom E. Saya letakkan di sini, saya gabungkan, saya menggunakan merge cell untuk menggabungkannya. Nah, seperti itu. Oke, setelah ini selesai, maka di sampingnya dari kolom F sampai kolom G, di sini saya menggabungkan sel lagi. Jadi kalau misalnya ini saya hapus datanya atau rumusnya, saya gabungkan, saya mematikan penggabungannya, maka di sini saya menggabungkan dari F sampai G 2 baris tadi, saya merge cell. Nah, merge and center. Nah, kalau sudah di sini, kita akan ketik rumus langsung sama dengan sum, buka kurung, kita blok di bagian total, nah, seperti ini, tutup kurung, enter. Oke, seperti itu. Nah, di bagian bawah sini silakan Anda bikin catatan ya, misalnya biasanya itu barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Lalu di bagian sampingnya sini ada nama toko Anda masing-masing dan tempat tanda tangan atau cap atau stempel. Oke. Setelah Anda selesai mendesain tabel notanya, maka kita masuk ke bagian tabel data barang. Nah, di sini data barangnya di situ saya menggunakan ada A sampai F, berarti ada 1 sampai 6 kolom. Nah, di sini untuk data barangnya saya mengetik data barangnya ini tidak sesuai dengan aslinya, alias saya ngawur ya. Kalau misalnya punya Anda sudah punya, berarti tinggal memanfaatkan data Anda masing-masing.
Nah, berikutnya setelah kita selesai membuat data untuk nanti dijadikan barang yang mau kita jual, maka langsung saja di sini kita akan membuat user formnya terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke bagian developer, Visual Basic ya. Nah, ini user form yang sudah saya buat tadi. Oke, saya jelaskan dulu isinya apa saja. Nah, di bagian user form sini untuk user form yang saya gunakan. Nah, ini saya kasih nama user form saya adalah form barang. Jadi ini saya kasih nama form barang ya. Terus di bagian captionnya saya kasih nama form transaksi. Nah, ini untuk caption saya kasih nama form transaksi. Lalu di dalam user form saya menambahkan multi page. Jadi kalau misalnya saya contohkan di sini saya buat user form baru. Lalu di sini kita masukkan yang namanya multi page. Multi page itu yang ini ya. Nah, ini kita buat seperti ini. Oke, seperti itu ya. Terus di sini setelah saya memasukkan multi page, maka di bagian page-nya saya kasih caption yaitu transaksi dan tambah barang. Oke, berarti untuk membuatnya kita cukup mengklik di sini, kita cek di bagian properties, di bagian caption Anda ganti nama menjadi tadi itu apa yang pertama tadi itu? Transaksi ya. Transaksi. Oke, setelah kita masukkan transaksi, maka langkah berikutnya di sini kita kasih nama. Kita kasih nama tadi tambah barang ya, oke. Maka di sini kita kasih nama tambah barang. Nah, seperti itu. Oke. Terus di dalamnya sini kita masukkan label. Jadi ada label nama barang, satuan untuk yang transaksi ya. Nama barang, satuan, jumlah, harga satuan, diskon persen, dan total untuk labelnya. Nah, untuk nama-nama label ini kita menyesuaikan di bagian kolom nota ini. Jadi di sini ada nomor. Ya, untuk nomor kita nggak usah membuatnya di sini karena nanti nomor akan muncul otomatis. Di bagian sini kita langsung nama barang, ikut di sini nama barang, lalu satuan, lalu jumlah, lalu harga satuan, lalu diskon persen, lalu total. Nah, setelah seperti itu, kita bikin di sini ada combo box. Combo box ini saya kasih nama barang. Di sini saya kasih nama satuan, ini saya menggunakan text box. Terus ini saya menggunakan text box juga, saya kasih nama jumlah. Text box saya kasih nama harga. Text box juga di sini saya kasih nama diskon. Nah, di sini ada lagi text box lain yaitu diskon RP. Jadi fungsinya untuk yang di text box kecil ini memunculkan diskon persen dan yang gede ini memunculkan diskon RP-nya berapa atau rupiahnya seperti itu. Di bagian bawah saya menggunakan text box namanya total. Terus di bagian bawah sini ada dua tombol. Pertama ada tambah, saya menggunakan comment button. Di sampingnya ada bersihkan, saya menggunakan comment button juga. Masing-masing ini untuk captionnya saya menggunakan atau memasukkan add, dan yang ini saya masukkan adalah clear. Oke, nah ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam user form di page transaksi. Baik, nah berikutnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi ketika user form ini saya jalankan, maka di sini yang mau kita bahas pertama kali adalah di bagian combo box ini. Di bagian combo box ini dia ketika saya klik maka dia akan muncul ya. Bagaimana cara memunculkannya? Tidak bosan-bosannya saya mengulang lagi. Di sini cara memunculkannya adalah kita masuk ke bagian user form inisial. Jadi di sini ada user form yang kosong areanya. Tinggal kita klik kanan, pilih view code, maka di sini akan muncul coding seperti ini yang saya blok ini ya. Nah, awalnya dia bukan begini, tapi awalnya dia itu begini. Nah, jadi awalnya itu dia user form underscore click ketika pertama kali Anda buka, terus silakan diganti menjadi private sub user form inisial. Nah, di sini kita akan ketik perintah application.script updating sama dengan false, lalu on error is next, terus sheet2.select artinya adalah ketika user form ini dijalankan, maka pertama kali sheet yang dibuka adalah sheet 2. Kenapa? Karena di dalam sheet 2 itulah kita mau mengisi nama barang
di combo box kita menggunakan sumber data yang ada di sheet 2, yaitu di nama sheetnya adalah data barang. Jadi ini ya, ini nama sheetnya data barang, maka kita masukkan juga di sini data barang. Terus di sini ada B5.2b. Kenapa? Karena di sini untuk sheet data barang itu nama barangnya ada di kolom B. Nah, oleh karena itu di sini kita masukkan ada B5b. Kenapa B5? Ya. Nah, di sini kita akan kita akan ganti codingnya karena di sini dia harusnya dari B3 data pertama, di sini B5 saya ganti jadi B3 ya. Oke, jadi B3 itu artinya data pertama dia di sel apa gitu. Terus ini juga B sama karena kita membutuhkan atau memerlukan satu kolom saja untuk kita masukkan ke dalam combo box, dan kolom itu adalah hanya kolom B saja, maka di sini semuanya kolomnya B. Oke, seperti itu. Nah, setelah combo boxnya terisi dengan data di bagian sheet nama barang, maka perintah akan memerintahkan atau coding akan memerintahkan kita untuk masuk ke sheet 1 dan yang mana tadi? Nah, ini ya, sorry. Ini B3 tadi ya. Nah, coding akan meminta kita untuk masuk ke bagian sheet 1 dan kita bisa melakukan transaksi di sheet 1-nya. Jadi, itu adalah perintah atau coding di bagian user form inisial dengan tujuan mengisi data di bagian combo box-nya. Nah, jadi ketika kita jalankan begini, maka dia langsung menuju ke sheet 1, terus di sini terisi ya. Terisi data yang ada di bagian sheet 2-nya. Oke. Nah, setelah kita berhasil memasukkan isi di bagian nama barang sini, maka langkah berikutnya adalah ketika saya klik, saya pilih di bagian data yang saya ambil, ketika saya klik, ya saya pilih data di bagian yang saya ambil, misalnya keyboard Logitech Wi-Fi, maka secara otomatis akan muncul buah satuannya dengan ini jumlah, artinya adalah jumlah belinya berapa, harga satuan, diskon, dan diskon rupiahnya. Nah, bagaimana cara memunculkan data-data ini secara otomatis? Di sini kita akan tunjukkan codingnya. Nah, karena kita mau memunculkan data-data di samping-samping sini berdasarkan nama barang yang kita pilih, maka caranya adalah kita klik 2 kali di bagian nama barang ya, karena dia muncul berdasarkan nama barang, maka kita klik 2 kali. Oke, maka di sini codingnya adalah pertama seperti ini, ada on error go to salah. Terus berikutnya di sini kita buat set cari barang, artinya karena kita itu mau mencari atau mau mengisi beberapa text box yang ada di dalam user form, yaitu diantaranya adalah ada text box satuan, text box harga, text box diskon. Maka di sini, dan ini ya diskon RP juga, maka di sini kita akan membuat sumber cari barang dulu. Nah, sumber cari barangnya itu kita buat set cari barang. Jadi sumbernya namanya cari barang namanya. Cari barang itu kita buat di sheet 2 dari rank B3 sampai B10.000. Kenapa sheet 2? Karena barang kita ada di sheet 2. Kenapa B3 dan kenapa B10.000? Karena di sini barang kita itu pertama kali itu ada di sheet di sel B baris ketiga. Dan kenapa dia 10.000? Karena nanti kalau misalnya barang kita itu jumlahnya sangat banyak dan sampai puluhan ribu barang, jadi ini masih bisa menampung untuk pencariannya. Nah, di sini kita mencarinya itu berdasarkan nama barang. Oke, seperti itu. Nah, nama barang ini ya, ini kita dapat dari text box ini tadi gitu. Jadi ini dan ini dia sama nama barang. Oke, nah berikutnya di sini di bagian bawah ada mi.satuan. Jadi di sini kita akan mengisi satuannya itu sama dengan cari barang ya, cari barang.offset 0,1. Jadi satuan itu kenapa kita isi 0,1? Karena satuan itu berada di kolom ke-1. Ini kolom ke-0, ini kolom -1. Oke, nah setelah kita memasukkan yang bagian bagian satuan ya,
Nah, di sini langkah berikutnya adalah kita akan mengisi di bagian harga, oke. Nah, di sini harga dia itu 0,3. Kenapa? Tadi saya bilang nama barang itu dia kolomnya adalah kolom 0, satuan itu kolom ke-1, harga beli itu kolom kedua, harga jual itu kolom ketiga. Nah, jadi kenapa kita memilih yang kolom ketiga? Ya karena kita mau mengisi harga. Kita mengisi harganya itu kita ambil yang harga jual. Jadi harga jual itu dia kolom ketiga. Makanya di sini kita isi dia baris ke-0 kolom ketiga. Begitu seterusnya. Diskon berarti dia kolom keempat. Nah, di sini untuk diskon kita kalikan dengan 100. Kenapa? Karena dia diskon itu berupa persen. Jadi nanti ketika muncul di sini ya, maka dia hasilnya adalah angka bulat, bukan angka desimal. Jika tidak dikali dengan 100, maka nanti dia angkanya adalah desimal. Contohnya seperti ini. Jadi ketika ini saya buang ya, ketika saya jalankan, nah, maka di sini nilainya adalah 0, desimal. Oke. Nah, setelah kita selesai membahas di bagian tombol nama barang, jadi untuk yang di bagian ini ada lagi ya. Jadi di bagian bawah nih ada perintah lagi. Ini fungsinya untuk membuat format pengetikan uang di situ, tapi kita nggak menggunakan RP. Nah, terus di sini ada lagi coding ya. Coding ini saya gunakan untuk mengisi text box di bagian diskon RP, yaitu text box di bagian sini. Jadi diskon RP ini nanti akan terisi dengan berapa uang yang dihasilkan berdasarkan diskon persen dan harga satuannya. Contoh misalnya seperti ini, ketika saya jalankan, otomatis dia akan menghitung sendiri harga satuan dikali 10% berarti sekian. Oke, itu untuk diskonnya. Nah, di sini untuk yang nama barang sudah selesai ya. Jadi seperti ini codingnya, nanti akan saya bagikan codingnya. Nah, berikutnya kita akan bahas di bagian tombol jumlah. Nah, tadi ketika saya jalankan di sini, saya memiliki pas prosesor, terus saya ketik angka 1, otomatis di sini dia akan menghitung ya. Dia akan menghitung total dari harga satuan dikali jumlah dikurang diskon, maka dapatnya sekian. Oke, untuk codingnya kita masukkan di sini nanti. Jadi kita klik 2 kali, namanya adalah jumlah. Oke, nah ini codingnya. Di coding itu saya menggunakan coding if ya. Jadi coding if ini ketika jumlahnya itu belum saya isi, maka total pun juga nggak akan terisi. Nah, terus selain itu atau else, maka di sini saya menggunakan coding untuk penjumlahan. Jadi sini isinya adalah me.total.value. Mana itu total? Total itu adalah yang di bagian sini. Total. Oke, jadi me.total.value sama dengan, nah ini adalah coding untuk penghitungan, untuk menghitung totalnya berapa. Jadi jumlah dikali harga, terus dikurang, ini dikurang ya. Ini dikurang diskon RP dikali jumlah. Jadi jumlah dikali harga dikurang diskon dikali jumlah. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini kita membuatkan format pengetikannya juga seperti yang tadi ya, seperti ini. Nah, ini adalah coding di bagian coding di bagian text box jumlah. Oke, nah berikutnya kita masuk ke bagian coding tombol add. Nah, ini untuk coding tombol add di bagian page transaksi tadi. Nah, ini coding pertama yang saya gunakan ini seperti biasa semua ya. Coding-coding standar atau coding dasar yang saya gunakan di video-video sebelumnya. Oke, nah di sini ada dim data nota, set data nota. Di sini saya membuat set data nota itu di sheet 1. Kenapa? Jadi antara set dim data nota as object, set data nota ini harus sama. Terus di bagian sampingnya ada saya membuat set data nota itu di sheet 1 ya, .rank B100, artinya adalah saya mau menyimpan data hasil transaksi nanti itu di sheet 1 dimulai dari kolom B. Ya.
Oke, jadi dimulai dari kolom B. Kenapa dari kolom B? Karena di sini tabel kita itu untuk nama barang ada di kolom B gitu. Jadi di situ alasannya kenapa saya kok memilih kolom B dan sheet 1. Jadi sheet 1 adalah sheet tempat data kita simpan nanti. Oke, nah berikutnya di bagian bawah sini ya, ada if mi nama barang dan or mi jumlah. Jadi kalau misalnya nama barang dengan jumlah itu nggak diisi atau kosong, maka muncul pesan. Pesannya seperti ini. Selain itu, maka datanya akan disimpan. Oke, nah di bagian nomor, ya bagian sini diskon ini, maka dia akan dibagi 100 ya. Kenapa? Karena kebalikan dari yang tadi. Jadi, kalau kita mau menampilkan, maka dikali 100. Tapi kalau kita mau menginput, maka dibagi 100. Makanya di sini karena dia itu mau menginput, maka saya bagi 100 supaya nanti dia itu nilai yang muncul itu bukan bilangan bulat tapi bilangan desimal yang nanti akan dikonversi menjadi persen. Oke. Nah, ini diambil dari nama-nama textbox atau nama-nama tools yang ada di dalam user form. Oke, di bagian samping di bagian bawah sini ada data nota.offset 1,min1.value sama dengan worksheet function konta sheet 1.ring B7 B100. Nah, ini adalah perintah untuk mengisi nomor di sini ya. Jadi ketika kita mengisi data nanti, maka di bagian kolom min 1, jadi kolom 0 itu adalah kolom nama barang. Jadi nama barang ini adalah kolom 0. Nah, ini B itu kolom 0. Otomatis kalau kita mau mengisi di bagian nomor, karena nomor itu dia di sebelah kirinya nama barang, maka dia nilainya adalah min 1. Oke, nah di sini kita isi dengan worksheet function.counta buka kurung sheet 1.ring B7 B100, artinya adalah dia akan diisi dengan angka yang mewakili berapa jumlah data yang masuk. Jadi kalau kita masukkan di sini ada 2 atau 1, ya berarti 1 muncul. Kalau 2 ya 2, 3 3 dan seterusnya begitu. Oke. Di bagian bawah sini perintah untuk membersihkan data ketika nanti nota sudah kita masukkan ya. Oke, itu untuk tombol yang bagian tombol add. Nah, di bagian tombol clear ini berfungsi untuk membersihkan data ketika kita nggak jadi mau menginput. Contoh misalnya begini. Oke, nah di sini kita klik tombol clear. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu ya, maka langkah berikutnya di sini kita masuk ke bagian tambah barang. Jadi di sini ada page tambah barang. Nah, ini toolsnya hampir sama dengan yang tadi, cuman di sini untuk yang pertama saya kasih nama ada kode barang, terus nama, satuan barang, harga beli, harga jual, dan diskon barang. Nah, untuk codingnya, form ini berfungsi untuk menambah barang ya, sekali lagi ya. Misalnya di sini saya tambah barang, tadi sudah saya praktekkan sebelumnya. Saya praktekkan lagi misalnya BR 2094, nama barangnya misalnya kertas foto, satuan misalnya pack, harga beli misalnya 30.000, lalu kita jual dengan harga 50.000, diskon misalnya 5%, kita klik tombol add. Oke, nah maka dia akan muncul di bagian sheet data barang nanti. Dan ketika transaksi dilakukan, maka dia harusnya ada. Nah, ini kertas foto seperti ini, teman-teman. Oke, seperti itu. Ya. Nah, ini fungsi dari form atau bagian page tambah barang. Nah, berikutnya di bagian tombol add-nya sini, dia ini nggak jauh beda dengan yang tadi ya. Jadi di sini ada dim data barang. Ini sebenarnya saya tinggal kopas aja dari dari coding tombol tambah di sini ya, sama saja. Cuman di sini bedanya ada di bagian sini. Nah, ini. Jadi di sini dim data barang. Jika yang tadi kan data nota kalau nggak salah. Dan yang ini dia sheet 2, kenapa? Karena data kita di sheet 2.ring A1000 ya. Nah, di sini saya menggunakan sheet 2 karena memang data barang saya itu ada di sheet 2. Dan dari kolom A. Kenapa dari kolom A? Karena
Di sini untuk punya saya itu saya memang membuatnya dari kolom A, kode barang itu. Oke, makanya saya pilih kolom A. Ini juga sama dengan yang tadi, kalau 0000 maka muncul pesan. Isinya adalah isi data barang terlebih dahulu. Oke, terus di bagian bawah sini ada data barang .offset, ini juga sama dengan yang tadi ya. Dan ini juga sama karena kita menginput data, maka di sini untuk diskonnya saya bagi 100. Nah, di bagian bawah sini ada perintah yang berbeda dengan yang tadi, berbeda dengan yang di tombol tambah sini ya. Nah, di sini nggak ada perintah yang barusan, tapi untuk yang di sini itu ada. Nah, ini fungsinya buat apa? Coding ini kita gunakan untuk mengisi combo box ketika ada penambahan data barang baru. Jadi tadi ketika kita menambahkan barang baru, saya klik tombol add, otomatis data barang itu dia masuk ke sini. Nah, inilah coding inilah yang membuat dia itu langsung muncul otomatis ke dalam combo box. Karena di sini kita membuatkan codingnya itu ada sheet2.select, lalu di sini ada nama barang, dari nama barang itu adalah nama combo boxnya ya. Nah, nama barang ini adalah combo box yang ada di sheet transaksi sini, atau di page transaksi. Nah, seperti itu. Nama barang, terus raw source data barang kita ambil dari sheet 2 data barang. Jadi ini sebenarnya kita nggak perlu ngetik juga, kita tinggal copy dari user form inisial sini tadi. Nah, ini ya. Jadi kita tinggal copy dari user form inisial, dari sini kita copy. Oke, kita copy lalu kita masukkan ke dalam tombol tambah yang ini. Nah, kita masukkan di sini. Sudah selesai dengan cara seperti itu. Jadi nggak perlu bikin yang baru. Oke, itu untuk tombol add di bagian page tambah barang. Untuk clear ini juga sama dengan yang tadi. Tinggal saya copy dari tombol add, yaitu ambil dari sini, kita copy, lalu masukkan di bagian tombol clear-nya. Nah, tuh seperti itu saja. Oke, nah kalau ini sudah selesai semua ya, sudah saya jelaskan bagian-bagiannya, maka berikutnya kita masuk ke bagian sheet-nya. Di sini ada yang namanya tombol ya. Oke. Nah, di bagian tombol sini ada transaksi barang. Jadi fungsi tombol ini ketika saya klik, dia akan mengisi atau memanggil user form ini, plus dia akan mengisi nomor nota yang ada di sini. Oke, kita akan bahas untuk tombol transaksi barang. Tombol ini saya menggunakan comment button yang ada di bagian ActiveX Control sini. Maka di sini caranya tinggal masuk ke developer, klik insert, pilih tombol ini ya, comment button, lalu gambarkan saja seperti ini. Oke, seperti itu ya, maka akan terbentuk tombol seperti ini. Nah, di sini kita akan cek codingnya ya. Untuk propertiesnya atau untuk captionnya saya kasih transaksi barang. Transaksi barang ini di mana mengambilnya atau di mana mengubahnya, tinggal Anda klik di sini, masuk developer. Kalau misalnya design mode-nya ini mati, klik hidupkan, lalu klik properties. Oke. Nah, sekarang setelah kita memilih di bagian properties, maka di sini saya klik di situ, di bagian captionnya saya ganti menjadi transaksi barang. Nah, ini ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk codingnya kita buka, klik 2 kali, saya klik 2 kali. Klik kanan view code. Nah, di sini codingnya. Ini adalah coding untuk tombol yang barusan. Nah, di sini ada perintah sheet 1. Sheet 1 itu ya sheet yang ini ya. Oke. Jadi sheet ini .rank C3. C3 itu ini ya. .value sama dengan sheet 1 .rank C3 .value plus 1. Jadi ketika saya mengklik tombol ini, maka sel ini akan terisi dengan angka 1 dan terus akan bertambah 1 setiap kali saya membuat transaksi. Oke, seperti itu. Nah, di bagian bawahnya sini, baru di sini kita membuat nomor notanya. Nomor notanya itu gabungan antara nota strip 10. Jadi ini flat ya, kalau mau diganti boleh. Misalnya Anda ganti dengan nomor-nomor yang lain, silakan. Jadi di sini kita gabungkan dengan sheet 1.rank C3. C3 itu yang ini. Artinya ketika saya klik tombolnya, maka dia akan nambah terus. Di sini juga nambah. Oke, nah jadinya seperti itu. Tinggal kita isi,
ya, isi, dan seterusnya. Oke. Nah, itu untuk yang di bagian sheet transaksi. Nah, di sini setelah kita membuat nomor notanya, maka perintah berikutnya adalah form barang.show. Form barang ini saya ambil dari nama form ini, jadi namanya adalah form barang, maka di sini saya buat form barang.show. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya di bagian reset transaksi. Ini berfungsi untuk menghapus transaksi yang ada di sini. Jadi di sini kita tinggal klik 2 kali perintahnya, maka di sini kita buat perintah select case. Ini adalah sebuah kotak dialog pertanyaan yang isinya itu kita bisa memilih yes or no, ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah Anda akan menghapus data, apakah Anda yakin, bla 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 bla. Oke, di sini akan saya ganti untuk keterangannya bukan hapus data, tapi saya ganti judulnya menjadi hapus transaksi. Maka di sini juga sama, ya, menghapus transaksi. Nah, seperti itu. Oke, kalau misalnya no berarti dia keluar, tapi kalau yes berarti di sini sheet 1.ring A7G21 akan dihapus. A7G21 yang mana? Nih, A7 sampai dengan G21. Nah, seperti itu. Dia ada di sheet 1, ya. Oke. Nah, berikutnya di sini reset transaksi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian cetak nota. Nah, cetak nota di sini juga sama. Perintahnya seperti ini, tinggal kita ketik sheet1.print preview. Maka ketika nanti kita klik di bagian cek nota sini, ya, maka di sini saya masukkan transaksinya misalnya. Oke, saya tambahkan lagi. Oke, cukup, ya. Maka di sini saya klik cetak nota, maka bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, nah berikutnya setelah kita berhasil membuat cetak nota, maka di sini akan muncul data total belanja, dan tadi kita di sini sudah ada terbilangnya, ya. Maka di sini cara membuat terbilangnya itu kita menggunakan modul, ya. Jadi kita masuk developer, Visual Basic, kita masukkan modul. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah saya buat modul sebelumnya, ya. Ini saya hapus modul yang tadi. Oke. Nah, modul ini modul yang digunakan untuk membuat atau pembuatan terbilang. Ini sudah banyak banget beredar di dunia maya, ya. Maka di situ bisa Anda download secara gratis, dan ini pun juga akan saya kasih untuk modulnya, nanti akan saya kasih secara gratis di link deskripsi video bawah, nanti silahkan cek masing-masing. Nah, jadi tinggal kopas seperti ini aja sudah selesai, dan cara menggunakannya cukup di sini ketik sama dengan terbilang, nanti muncul di sini. Tinggal kita klik sel di sini, tutup kurung, enter. Oke, tinggal kita atur saja perataan teksnya seperti ini. Oke, nah jika sudah seperti ini, maka untuk nota kita sudah selesai, ya, dan bisa digunakan untuk pembuatan nota-nota penjualan sederhana. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya, ya.